Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang besarnya pengeluaran Amerika Serikat di perang melawan Iran. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, berbagai laporan dan analisis lembaga pertahanan memperkirakan biaya agresi Amerika Serikat ke Iran sejak 28 Februari 2026 mencapai puluhan miliar dolar per hari. Kami akan paparkan gambaran estimasi biaya yang sudah dikeluarkan Amerika Serikat. Kita ke grafis berikutnya, pemirsa. Di mana dalam 48 jam pertama agresi saja, ini Amerika Serikat menghabiskan 5,6 miliar dolar atau sekitar 94 triliun rupiah. Nah, biaya ini terutama untuk amunisi presisi tinggi, termasuk rudal Tomahawk dan juga senjata udara yang digunakan untuk menyerang ribuan target di Iran. Nah, bersama dalam briefing tertutup kepada Kongres, pejabat Amerika Serikat seperti dikutip The Straits Times, ini menyebut bahwa biaya agresi Amerika Serikat ke Iran mencapai sekitar 11,3 miliar dolar dalam 6 hari pertama atau sekitar 190 triliun rupiah. Nah, beberapa analisis memperkirakan bahwa Amerika Serikat itu mengeluarkan biaya sekitar 890 juta hingga 1 miliar dolar per hari untuk agresi ke Iran atau berkisar 14,9 triliun hingga 17 triliun rupiah lebih per harinya. Nah, tidak hanya itu, ada juga kerugian tambahan yang dialami Amerika Serikat akibat serangan balasan Iran. Kita ke grafis berikutnya, biasa. Nah, di mana kerugian tambahan akibat balasan Iran terhadap agresi Amerika Serikat diantaranya adalah radar peringatan dini di pangkalan Amerika Serikat Al-Udeid di Qatar, pemirsa, di mana nilainya mencapai sekitar 1,1 miliar dolar. Lalu 3 jet tempur F-15E yang hancur nilainya sekitar 282 juta dolar. Serta beberapa drone MQ-9 Reaper dan sistem radar PALT ini bernilai ratusan juta dolar. Sementara itu Iran ini memanfaatkan rudal-rudal keluaran lama bahkan drone berharga murah. Kita ke grafis berikutnya. Jadi kayak perang asimetris ya, yang Iran itu menggunakan kuantitas atau jumlah gitu, sedangkan kalau Amerika untuk mengatasinya dia menggunakan kualitas. Jadi kualitas itu dia harganya lebih mahal, teknologi lebih maju, tapi ya tadi ya kelemahannya biayanya per harinya itu sangat tinggi sekali. Untuk menembakkan atau mungkin ada yang hancur, itu biayanya akan sangat tinggi dibandingkan dengan drone yang dikeluarkan dengan Iran yang mungkin harga persatuannya itu nggak seberapa, mungkin puluhan ribu dolar saja gitu. Jadi ratusan ribu sampai jutaan dolar melawan puluhan ribu dolar gitu kan. Kalau misalnya diteruskan selama berapa hari atau mungkin berapa bulan, ya yang bakal rugi itu biasanya yang punya teknologi tadi, karena mahalnya biaya untuk perang tadi gitu kan. Sedangkan kalau yang Iran ya pengeluarannya mungkin nggak terlalu besar gara-gara drone yang dikeluarkan juga produksinya nggak terlalu besar ya. Sebagai pihak yang diserang itu masih manfaatkan rudal keluaran lama, juga drone seperti drone Shahid 136 yang walaupun harganya murah dan desainnya sederhana, tapi ini mampu menembus pertahanan musuh. Drone Shahid 136 itu nilainya berkisar 20.000 hingga 50.000 dolar atau sekitar 310 juta hingga 775 juta rupiah per unitnya. Nah, pemirsa, kami akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Cepi Hakim, Ketua Umum Pusat Studi Air Power Indonesia. Selamat malam, Pak Cepi. Selamat malam, apa kabar? Kabar baik, Pak Cepi, terima kasih sudah bergabung. Pak Cepi, Amerika itu sudah keluar biaya besar untuk menyerang Iran dengan senjata mutakhir, namun gagal mencapai tujuannya, yaitu menghancurkan total nuklir dan juga rudal balistik Iran. Menurut Anda, apa sebabnya kegagalan Amerika ini? Ya, Amerika dalam hal ini memang mengandalkan air power. Ya. Setelah tahun 41, Amerika itu mengembangkan kekuatan perangnya ugal-ugalan, ya, disebut sebagai global vigilance, global reach, global power. Dan tahun 45, Amerika itu sukses memusnahkan Hiroshima dan Nagasaki. Tidak ada satu minggu Jepang menyerah dan Perang Dunia Kedua usai. Di sela-sela itu Indonesia merdeka. Jadi doktrin perang Amerika adalah bomb to win. Ya. Ada buku yang ditulis oleh Robert Pape, Bombing to Win. Ya. Dia mengulas di situ bahwa air power and coercion in war. Jadi itu way of thinking military thinker Amerika dalam berperang. Sayangnya kesuksesan besar bomb to win di Hiroshima dan Nagasaki ini tidak berulang. Malahan kita bisa melihat pada waktu perang Vietnam, perang Teluk dan Afghanistan itu bomb to win nggak mempan. Ya. Jadi kalkulasinya dalam hal ini keliru. Mereka masih mengandalkan bomb to win. Nah, kemudian Amerika sendiri sebenarnya sedang berhadapan dengan banyak masalah ya. Ada permasalahan internal di Amerika sendiri tentang imigran, kemudian Amerika juga sedang berada di tengah kancah US-China trade war, kemudian Rusia, Ukraina juga belum selesai, sehingga dia tidak fokus dalam operasi yang dilaksanakan terakhir ini. Dan kalau kita melihat lebih dalam lagi, Amerika itu setelah tahun 40-an yang dia mengembangkan national global reach, global power, itu mengancam dana budget pertahanan nasional. Jadi national defense budget diperuntukkan untuk global defense issue. Pasti tekor. Mengapa? Jadi emang Amerika mungkin sedang kewalahan karena tadi berbagai front dia harus menghadapinya. Di Cina dia harus menghadapin perang dagang.
di Rusia gitu ya, Rusia sama Ukraina itu kan perang proksi juga. Jadi menyuplai senjata iya, budget juga iya gitu ya ke Ukraina. Jadi ada pengeluaran lagi tuh untuk melawan Rusia, dan sekarang harus membantu si Israel untuk menghadapi negara Iran. Jadi itu ada 3 front dihadapi oleh Amerika gitu ya. Jadi kalau misalnya salah satu saja mungkin Amerika kuat gitu untuk melawan Rusia, mungkin nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya lawan Rusia gitu, turang dagang lawan Cina, sama sekarang konflik gitu ya di Timur Tengah melawan Iran. Jadi ada 3 front gitu untuk melawan si Amerika ini. Jadi Amerika yang di luar negeri bermasalah lawan 3 front gitu. Di dalamnya juga secara internal juga ada masalah, juga masalah politik gitu ya, masalah imigran iya gitu ya, untuk apa ya, kestabilan nasionalnya juga masih terganggu gitu kan, gara-gara ya tadi ya banyak imigran-imigran yang harus dideportasi, dikeluarkan dari negaranya karena ya imigran tadi itu dianggap kayak mengambil pekerjaan dan membuat negara itu tidak stabil gitu. Jadi banyak faktornya. karena masih ada NATO pada waktu itu. Dan sekarang NATO sudah terpecah, tidak lagi menjadi kompanionnya Amerika dalam operasi yang ini. Sehingga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Amerika itu cukup kompleks. Kalau melihat perkembangan terakhir, gejalanya kemungkinan besar, walaupun ini tidak pasti ya, tetapi Amerika sekarang tengah mencari graceful exit ya, mundur dengan keren gitu. Bagaimana caranya? Dia sudah terlanjur kejeblos, dan tadi sudah dipaparkan bagaimana tekornya dana Amerika. Dan tekornya dana Amerika ini dengan mudah kita bisa melihat ketika 9/11 ya. 9/11 pada tahun 2001. 10 tahun ya setelah 2001, setelah 9/11, setelah Menara Kembar diruntuhkan, Amerika baru berhasil membunuh Osama bin Laden di Pakistan. Dan 20 tahun setelah 9/11, Amerika terpaksa meninggalkan Afghanistan. Kenapa? Sekali lagi tekor ya. Jadi ada isu yang lucu, Afghanistan itu from Taliban to Taliban. Jadi diambil alih oleh Amerika 2001, dan 2021 dia mundur. Dia mencari graceful exit. Semua itu gambaran dari bagaimana Amerika tekor. Bisa dilihat lebih dalam lagi ketika di Afghanistan itu skandal Jenderal McChrystal. Jenderal McChrystal beberapa kali minta tambahan dana, minta tambahan pasukan, tidak direspon oleh Gedung Putih, oleh Amerika, oleh Pentagon, oleh pemerintah Amerika. Dan dia curhat, ya curhatnya bukan di Washington Post atau New York Times, dia curhat di tabloid Rolling Stone namanya. Tetapi tabloid itu sampai di meja Presiden Obama ketika itu, sehingga dia dipanggil dan diganti oleh Jenderal Petraeus. Sekali lagi itu adalah gambaran bagaimana Amerika kesulitan dana dalam mengembangkan global reach, global power. Dan sekarang itu terulang kembali. Dia melihat sekarang udah banyak review bagaimana core-nya Amerika apabila dia terus melangsungkan operasi ini. Dan seperti di Vietnam, maka mundurnya atau gracious exit yang mundur kerennya Amerika pada waktu itu adalah karena demo dari rakyat Amerika yang tidak menginginkan anak-anaknya mati konyol di perang yang sangat jauh dari Amerika, yang dianggap tidak ada hubungannya dengan national security. Ya. Jadi memang Amerika salah kalkulasi hingga menyebabkan tekor juga begitu ya. Nah, serangan balasan drone Iran itu kan berhasil, Pak Cepi, menargetkan fasilitas intelijen Zionis Israel dan juga radar pertahanan. Apakah ini sebetulnya strategi untuk melumpuhkan pertahanan cyber Israel, dan seberapa penting sistem cyber itu bagi pertahanan terlebih di kondisi perang saat ini? Ya, Iran ini mengejutkan banyak pihak ya. Dia kalau secara material, secara arsenal, military arsenal ya, gudang senjata, dukungan logistik persenjataan, dia kalah jauh. Dan Amerika juga sangat confidence dengan bomb to win. Ternyata responnya cukup mengagetkan. Kenapa? Karena Iran sejak tahun 79 di embargo. Jadi kalau negara di embargo, dalam hal ini Iran di embargo, itu analoginya seperti vaksin. Dia dikasih vaksin untuk persiapan ada penyakit yang lebih besar. Dengan demikian sejak 79 Iran sudah bertekad bulat, karena dia sudah di embargo, dia harus mandiri dan dia harus membangun pertahanan yang kuat, dan juga dia harus membangun pertahanan yang ofensif. Dan dia berhadapan terutama sekali dengan Israel, dan dia tahu betul di belakang Israel ada Amerika ya, superpower, the global superpower. Itu sebabnya Iran kemudian menghimpun kekuatannya luar biasa dengan perhitungan-perhitungan strategis. Nah, Iran menggunakan proxy, ya Hizbullah dan lain sebagainya. Kemudian dia menggunakan rudal balistik dan drone, ya, dan relatif murah. Kemudian juga Iran menguasai atau memegang kunci jalur global energi, ya, jalur energi global, yaitu Selat Hormuz. Dan satu lagi yang penting adalah Iran memiliki strong leadership yang berkelanjutan. Hari pertama pemimpinnya dibunuh, hanya beberapa hari kemudian muncul pemimpin yang baru dan langsung memimpin perlawanan balik terhadap serangan yang mereka terima dari Israel dan Amerika. Jadi di sini terlihat sekali bahwa Iran memang siap ya. Iran mungkin bisa dikatakan ekstrim ya. Sejak tahun 79 dia itu sudah combat ready. Dia sudah mempersiapkan betul bagaimana satu ketika dia akan diserang. Kenapa? Karena dia di embargo.
dan diembargo oleh negara sekelas Amerika dan sekutu-sekutunya itu tidak mudah untuk bisa diatasi, dan Iran bisa mengatasi itu. Dan buktinya, atau kita melihat di permukaan sekarang, bagaimana pembalasan serangan-serangan Iran terhadap kedudukan-kedudukan strategis di Israel dan pangkalan-pangkalan Amerika di negara-negara Arab sekitarnya itu sangat mengejutkan lawan. Dan kalau kita melihat bagaimana Iran bisa mengerjakan itu, kita sekarang berada di era cyber, ya, cyber dengan ciri-ciri khasnya artificial intelligence, pengembangan autonomous system, dan penggunaan drone. Sehingga dalam perang-perang seperti ini, maka perang-perang itu menggunakan peralatan persenjataan yang tinggi sekali presisinya. Jadi kemungkinan salah itu kecil sekali. Semua sudah diprogram, semua sudah dipersiapkan data-data jauh sebelumnya, dan dia tinggal menekan tombol. Kalau orang mengatakan sekarang sudah push button war, maka langkah yang sekarang kita melihat itu tidak hanya push button, tapi mungkin touch button war. Jadi sangat mudah, semua diprogram, semua computerized, semua yang mengerjakan artificial intelligence. Tetapi kembali yang sangat menentukan adalah man behind the gun. Man behind the gun inilah yang bisa menyusun taktik dan strategi bagaimana bertahan dan bagaimana menyerang dan bagaimana menyerang balik apabila mendapat serangan. Itu adalah yang kita saksikan bagaimana Iran memperlihatkan dirinya belakangan ini. Gitu ya, jadi ini nggak cuma perang tuh menggunakan fisik lagi, tapi sekarang perang tuh udah menggunakan informasi ya. Jadi informasi tentang base musuhnya di mana gitu, pesawatnya di mana, ada berapa jumlahnya, terus lokasinya itu juga sangat penting. Jadi perang yang sekarang itu perangnya tidak terlihat, nggak pakai orang lagi gitu ya. Jadi orang kan biasanya zaman dulu kan perang pakai pedang ya, pedang kan berarti hadap-hadapan, orangnya kelihatan gitu ya, senjatanya kelihatan, berapa banyak orangnya itu kelihatan semua. Tapi semakin modern zaman gitu ya, perang tuh semakin jauh jaraknya, jadi orang belum kelihatan bentuknya, belum kelihatan jumlahnya, itu bisa saling serang gitu ya. Apalagi dengan senjata api itu kan jaraknya bisa sampai ratusan meter. Kalau pakai sniper itu jaraknya lebih jauh lagi, sampai kilometeran gitu ya. Jadi orang nggak nampak tapi bisa melakukan kerusakan gitu ya, bisa terbunuh gara-gara jarak yang jauh tadi gitu. Sekarang tambah jauh lagi, ada yang menggunakan artileri, terus ada yang menggunakan roket ya, ICBM itu sampai antar kontinen atau antar benua gitu ya. Jadi itu jauh banget gitu. Jadi perang itu sekarang perang yang tidak terlihat, dan perang termasuk ini ya, informasi dan intelijen. Jadi harus diketahui tuh mana posisi yang pentingnya. Ketika posisi pentingnya udah bocor, sudah diketahui, maka tinggal dikirim tuh roket-roket, mungkin pakai drone gitu ya. Perang yang tidak menggunakan orang lagi. Jadi drone tuh kan unmanned air vehicle gitu. Jadi kayak orang yang nggak ada di dalam sana tapi dikendalikan menggunakan sinyal gitu ya, menggunakan ada yang mungkin GPS dan sebagainya. Jadi perang yang sudah sangat modern sekali. Iran begitu ya. Pak Cepi, kepada media, Trump kemudian mengatakan agresi segera berakhir, tetapi ada kabar yang mengatakan dari pejabat Amerika dan juga Zionis Israel bahwa kedua negara itu mempersiapkan agresi setidaknya berlangsung 2 pekan lagi. Nah, apakah pernyataan Trump soal agresi segera berakhir ini menegaskan bahwa yang ingin melanjutkan agresi itu hanyalah Zionis Israel saja? Pernyataan-pernyataan di tengah-tengah peperangan seperti ini itu tidak bisa dijadi patokan. Pernyataan-pernyataan itu lebih kepada pukulan psikologis untuk meningkatkan moral diri sendiri sama untuk mengancam lawan. Jadi pernyataan-pernyataan itu belum tentu betul. Tetapi kemungkinan yang terjadi adalah Amerika sekarang mencari exit way, dia mencari graceful exit, dia mencari cara mundur yang keren. Karena pasti dia sudah berhadapan dengan hal yang tidak mudah untuk bisa diatasi. Dan itu terlihat ya bagaimana pemboman oleh Amerika itu berhenti atau paling tidak jeda. Ya. Sekali lagi Amerika mengandalkan bomb to win. Itu sebabnya Amerika mengembangkan pesawat-pesawat pembom lebih besar, lebih kuat, lebih kencang daripada pengembangan pesawat fighter. Dan dia sangat mengandalkan pesawat-pesawat bomber yang mutakhir, yang didesain selalu untuk doktrin yang dipanutnya, yaitu bomb to win. Yang kedua, ini peperangan ini sulit sekali untuk kita ramalkan bisa berhenti atau tidak, karena bukan dua pihak tetapi ada 3 pihak, ada pihak-pihak lain yang berkait di situ. Dan tadi sudah saya sampaikan, US-China trade war pasti akan ada friksi juga di dalam peperangan yang sedang berlangsung. Rusia-Ukraina pasti akan bersinggungan juga dengan affair perang yang terakhir ini, dan itu semua memberikan kesulitan untuk kita bisa meramal bagaimana ini bisa berakhir. Tetapi tanda-tanda akan berakhir itu juga sudah bisa lihat, kita bisa dengar dari pernyataan-pernyataan para pimpinan negara masing-masing. Ya, pernyataan terakhir seperti Donald Trump mengatakan begini, Netanyahu sekarang hilang, katanya dibunuh, katanya belum, dan sebagainya. Semua perkembangan-perkembangan terakhir ini memperlihatkan bahwa peperangan ini sulit untuk bisa bergulir kembali. Tetapi sebagaimana konflik di tingkat yang sebesar ini, itu selalu menyulitkan untuk bisa kita ramal. Tetapi dari pengalaman sejarah, pertempuran udara biasanya tidak akan berlangsung lama. Dalam pengertian tidak akan berlarut-larut seperti pertempuran darat atau pertempuran laut. Baik, terima kasih Pak Cepi atas analisa Anda dan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Ya, jadi mungkin yang saya pelajari dari konflik yang terjadi di Timur Tengah. Jadi biaya yang dikeluarkan gitu ya untuk
menjalankan suatu perang itu sangatlah besar gitu ya. Jadi perharinya itu bisa sampai triliunan tuh, bayangin, yang bisa dipakai berbulan-bulan tapi dipakai untuk 1 minggu saja gitu. Jadi wah, itu pengeluaran yang sangat-sangat besar sekali ya. Jadi karena biaya yang sangat besar, berarti perang ini tuh tidak bisa berlangsung lama. Karena kalau misalnya dia berlangsung terlalu lama gitu ya, jadi Amerika tuh kan gak cuma fokus di satu hal, tapi fokus di banyak hal. Nah, kalau misalnya dia hanya mengatasi satu hal gitu ya, jadi masalah-masalah lain itu mungkin akan menjadi masalah berikutnya di masa yang akan datang gitu. Kalau misalnya terfokus di Iran, nanti gimana tuh lawan perang dagang di Cina, atau perang di Ukraina melawan Rusia gitu. Kalau misalnya itu nggak keurus, nanti Rusia menang gitu kan, berarti pengaruh Amerika di Eropa itu bisa menurun. Kalau misalnya dia kalah lawan Cina gitu ya, mungkin di Asia itu akan menurun juga pengaruh di Amerikanya. Jadi Amerikanya apa ya, berkurang kekuasaannya, yang ingin menguasai Timur Tengah, Asia sama Eropa gitu. Tapi gara-gara kewalahan sekarang itu mungkin dia tuh mencari cara untuk bagaimana caranya tetap menang gitu ya, atau terlihat menang itu tanpa ada efek buruk dari tindakan yang telah dilakukan. Jadi itu mungkin strategi Amerika sekarang. Karena ya tadi banyak front dia menghadapi, nggak cuma di Iran saja, tapi ada di Eropa juga sama di Asia juga ya. Di Asia itu lawan Cina, dan di Eropa melawan Rusia. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.